akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Komunikasi Promosional. Saya Lutfiaira Masdar sebagai moderator. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan presentator saya, yang pertama Nusaibah, yang kedua Ainun, yang ketiga Lilis, dan yang keempat Ajak. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan untuk pemateri pertama memaparkan materinya. Baik, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian komunikasi promosional. Komunikasi promosional adalah bentuk komunikasi pemasaran yang dikhususkan untuk memperkenalkan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk atau layanan tertentu. Dalam literatur pemasaran, promosi menempati salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran atau marketing mix, bersama dengan produk, harga, dan distribusi. Menurut Kotler dan Keller 2009, komunikasi promosi menjadi suatu upaya perusahaan dalam menyusun dan menyampaikan pesan persuasif dengan tujuan memengaruhi sikap dan perilaku pasar sasaran. Secara operasional, aktivitas komunikasi promosional meliputi periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat, juga pemasaran langsung. Kelima instrumen ini saling melengkapi dan apabila dikelola dalam kerangka integrated marketing communication akan menciptakan sinergi yang memperkuat konsistensi pesan dan meningkatkan efektivitas kampanye promosi. Bagi perusahaan, komunikasi promosional memegang peranan vital karena tanpa kesadaran konsumen yang kuat, produk baru sulit menembus pasar dan produk lama bisa terlupakan. Selain itu, materi promosi yang dirancang baik juga menjadi alat bantu negosiasi ketika bertemu calon mitra atau distributor. Bukti testimonial konsumen dan data efektivitas kampanye memberikan kredibilitas dan memperkuat posisi tawar perusahaan. Lanjut, pentingnya komunikasi promosional bagi perusahaan terletak pada fungsinya untuk yang pertama membangun kesadaran merek, yang kedua menunjuk dan mengarahkan persepsi, dan yang ketiga menguatkan loyalitas, dan yang keempat mendukung negosiasi bisnis. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi pertama. Selanjutnya saya akan berikan kepada presentator kedua untuk memaparkan materi. Baik, materi selanjutnya yaitu bagian-bagian dalam komunikasi promosional. Setiap kampanye promosional idealnya dibangun di atas beberapa komponen sering terkait. Komunikasi promosional dibangun atas beberapa komponen kunci yang harus dirancang dan dijalankan secara terstruktur. Yang pertama itu target audience, membutuhkan segmentasi pasar yang matang baik demografis, psikografis maupun perilaku sehingga pesan yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan kebiasaan mereka. Definisi segmen pasar yang menjadi sasaran utama segmentasi dapat berdasarkan demografi, psikografis, geografi maupun perilaku pemahaman mendalam tentang kebutuhan. Yang kedua itu perkembangan pesan atau message development, menitik beratkan pada perumusan proposisi nilai atau value proposition dan gaya komunikasi atau tone of voice yang mencerminkan karakter merek. Disinilah penggunaan kerangka AIDA atau attention, interest, desire, action kerap digarap agar rutan pesan mengalir secara persuasif. Yang ketiga yaitu pemilihan media dan saluran, mulai media tradisional seperti televisi atau cetak hingga media digital seperti media sosial dan email ditentukan berdasarkan di mana audiens paling aktif dan bagaimana anggaran dialokasikan. Yang keempat itu bauran promosi atau promotional mix, kombinasi instrumen promosi, advertising, sales, promotion, personal selling atau PR, direct marketing yang disesuaikan dengan tujuan atau awareness, loyalty, dan siklus hidup produk. Yang kelima itu anggaran promosi atau budgeting, penetapan besaran dana untuk setiap aktivitas promosi, materi umum, person of sales, objective and text, competitive maupun affordability. Anggaran harus memperhitungkan ROI dan lifetime value pelanggan. Karena itu implementasi dan manajemen kampanye, jadwal penayangan iklan, alokasi slot media, pembuatan materi kreatif atau copywriting, desain grafis, video, serta koordinasi tim internal dan
agensi. Yang terakhir itu evaluasi dan pengukuran efektivitas atau monitoring dan evaluation. Penggunaan teknik seperti CTR atau click to rate dan recall atau penjualan harian membantu menilai efektivitas dan membuat dasar bagi optimalisasi kampanye selanjutnya. Dengan menyusun setiap bagian di atas secara sistematis, perusahaan mampu menjalankan komunikasi promosional yang terarah, teratur, dan adaptif terhadap dinamika pasar. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akan mulai kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi kedua. Selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri ketiga. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pengaruh teknologi dan media sosial dalam komunikasi promosional. Kehadiran media sosial telah mengubah landscape promosi dari komunikasi satu arah menjadi interaksi dua arah yang dinamis. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan perusahaan tidak hanya menyebarkan materi iklan, tetapi juga langsung berinteraksi melalui komentar, pesan, atau fitur live streaming. Dengan kemampuan targeting berbasis data demografis dan minat, kampanye digital dapat menjangkau mikrosegmen dengan biaya lebih efisien dibandingkan iklan televisi konvensional. Di lain pihak, munculnya unsur generate konten dan influencer marketing menambah dimensi kredibilitas. Rekomendasi seorang mikroinfluencer yang dipercaya komunitasnya seringkali lebih aktif mempengaruhi keputusan beli daripada iklan berbayar biasa. Sekaligus analitik real time yang disediakan platform digital memudahkan evaluasi cepat sehingga strategi dapat diubah dalam hitungan hari, sesuatu yang mustahil dilakukan di era media cetak saja. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri keempat, yaitu Ajeng. Saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu strategi efektif komunikasi promosional. Untuk merancang promosi yang benar-benar efektif, perusahaan perlu memadukan riset pasar mendalam dengan kreativitas dalam penyusunan pesan. Riset membantu memahami motivasi dan menghambat konsumen, sedangkan storytelling memungkinkan pesan tersampaikan secara emosional dan mudah diingat. Dalam praktiknya, penggabungan elemen persuasif menurut Cialdini dapat memperkuat daya tarik tawaran promosi. Evaluasi berkembang dengan memantau KPI seperti conversion rate and return on ad spend akan memastikan setiap rupiah anggaran promosi memberikan hasil yang maksimal. Yang pertama, riset pasar dan segmentasi mendalam. Lakukan analisis kualitatif seperti wawancara dan kuantitatif seperti survei atau data penjualan untuk menggali karakteristik, kebutuhan, dan preferensi tiap segmen. Yang kedua, mengembangkan pesan persuasif. Susun pesan dengan kerangka AIDA, lalu hadirkan storytelling yang menyentuh emosi maupun rasional audiens. Yang ketiga, personalisasi dan otomatis, memanfaatkan data pelanggan riwayat belanja, interaksi web, demografi untuk mengirim konten yang terasa khusus bagi mereka. Yang keempat, pendekatan omni-channel, jaga konsisten tone yang visual dan tawaran promosi di semua saluran. Yang kelima, prinsip persuasi Cialdini, terapkan atau beri sampel garis, promo terbatas waktu, dan endorsement ahli. Yang keenam, testing dan optimalisasi. Yang ketujuh, monitoring KPI dan evaluasi ROI. Tetapkan indikator sesuai tujuan, misalnya untuk ad spend rate untuk
untuk interaksi, dan sales untuk hasil akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Komunikasi promosional merupakan elemen krusial dalam baruan pemasaran yang dirancang untuk menyampaikan pesan persuasif kepada pasar sasaran dengan tujuan membangun kesadaran merek, membujuk konsumen, dan mendukung proses negosiasi bisnis. Makalah ini menguraikan yang pertama, definisi dan pentingnya menurut Kotler dan Keller 2009 dan Staton et al. 2007, promosi mencakup iklan, promosi penjualan, PR personal selling, dan direct marketing yang terintegrasi dalam kerangka integrated marketing communication atau IMC. Tanpa strategi promosi yang matang, produk sulit menembus pasar dan mempertahankan posisinya. Yang kedua, komponen utama. Mulai dari segmentasi dan targeting audience, pengembangan pesan kerangka EADI, pemilihan saluran media tradisional vs digital, hingga monitoring dan evaluasi dengan marketing dengan metrik seperti CTR, brand recall, dan penjualan. Yang ketiga, pengaruh teknologi dan media sosial. Perpindahan ke media digital memungkinkan targeting mikrosegmen, interaksi real time, penggunaan UGC dan influencer, serta analitik real time untuk optimal cepat sebuah lompatan dari pendekatan satu arah menjadi dua arah yang dinamis. Yang keempat, strategi efektif meliputi riset pasar mendalam, pembuatan pesan persuasif dengan storytelling dan AEDA, personalisasi dan otomasi, pendekatan omni-channel, penerapan prinsip persuasi Cialdini, A/B testing, serta evaluasi ROI atau conversion rate loss. Secara keseluruhan, keberhasilan komunikasi promosional bergantung pada keseimbangan antara perencanaan strategis, kreativitas pesan, pemilihan saluran yang tepat, dan pengukuran hasil. Dengan menerapkan kerangka di atas secara konsisten dan etis, perusahaan dapat memaksimalkan efektivitas anggaran promosi, membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, serta menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.